Oke, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Rohaya Sagala. Nah, hari ini kita masih mau melanjutkan pelajaran selanjutnya, yakni dari redoks, yaitu penyetaraan redoks. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana menentukan bilangan oksidasi setiap atom secara aturan-aturan yang telah kita pelajari. Nah, jadi dalam aturan-aturan itu kaitannya nanti kita mau selesaikan persamaan redoks. Jadi hari ini khusus persamaan redoks yang berdasarkan metode perubahan Bilox. Nah, sebelumnya saya mau jelaskan, penyetaraan reaksi redoks itu dapat dikerjakan berdasarkan dua jenis, yaitu yang pertama secara perubahan bilangan oksidasi dan yang kedua adalah secara setengah reaksi. Bagaimana penyelesaian penyetaraan redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi dan setengah reaksi? Saya akan jelaskan, tapi khusus pertemuan ini saya masih batasi sampai kepada perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita perhatikan sama-sama, saya ambil langsung contoh soal dan saya kerjakan secara langsung, kamu perhatikan. Harapan saya kamu perhatikan dengan seksama, mudah-mudahan kamu paham. Nah, untuk selanjutnya kamu boleh bertanya dalam hal yang kamu kurang paham. Berikut adalah langkah-langkah penyetaraan redoks dengan metode perubahan Bilox. Kalian perhatikan langkah-langkah yang saya buat. Nah, jadi di sini saya sudah kemas jadi 6 langkah supaya sederhana, kamu juga mudah paham. Ya, nanti langkah-langkah ini saya buat contoh masing-masing. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam penyetaraan persamaan reaksi redoks. Kalian lihat di sini. Yang pertama, kita harus setarakan jumlah elektron yang ditransfer. Jadi kiri itu elektron kiri sama dengan elektron kanan. Kemudian yang kedua, setarakan jumlah atom harus kiri sama dengan kanan. Kemudian jumlah muatan juga di kiri harus sama dengan kanan. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, tuliskan reaksi redoksnya dan setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Nah, jadi di sini ya, langkah yang pertama sudah saya kerjakan ya, tapi ini adalah reaksi redoksnya, tapi belum setarakan untuk yang mengalami perubahan Bilox. Jadi di sini MnO4, di sini Mn1, Mn1, sedangkan di sini ada Br1, di sini ada Br2. Jadi ini kita kali 2. Oke, itu untuk reaksi pertama. Jadi itu untuk langkah pertama. Jadi langkah pertama menjadi MnO4- tambah 2Br- ini menjadi Mn2 pos tambah Br2. Kemudian langkah yang kedua, tentukan Bilox masing-masing atom atau ion yang mengalami perubahan Bilox atau gambar garis antara atom yang mengalami perubahan Bilox. Maksudnya seperti ini. Coba kita lihat, tentukan Bilox-Biloxnya. Bilox O itu dalam aturan selalu -2. -2 dikali 4 sama dengan -8. Supaya jumlahnya jadi -1, maka Mn adalah positif 7. Br- ya, Br- Biloxnya sama dengan muatannya. Dikali 2 menjadi -2. Ini Mn, Bilox Mn kondisi 2 positif, Biloxnya adalah sama dengan muatannya. Berarti ini positif 2. Dan Br di sini unsur bebas, maka Bilox sama dengan 0. Oke, kemudian katanya langkah yang kedua, kita tarik garis antar atom. Jadi langkah kedua itu kita tarik yang berubahnya. Mn pos 7 menjadi Mn pos 2. Br-2 itu menjadi 0. Kalau Bilox berkurang itu mengalami oksidasi. Nah, kalau Bilox bertambah mengalami reduksi. Positif 7 menjadi positif 2 berarti perubahannya sebanyak 5. Sedangkan negatif 2 menjadi 0 perubahannya adalah 2. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Menyamakan kedua perubahan Bilox dengan mengalihkan silang antara jumlah elektronnya yang sama. Jadi kalau tadi perubahannya ini 5, perubahannya ini 2, sekarang kita kali silang. 5 dikali 2, 2 dikali 5. Oke?
Nah, berarti langkah yang ketiga kita tulis kembali. Ingat ya, yang mana yang dikali 2, yang mana yang dikali 5. Ya, ini dikali 2 berarti menjadi 2MnO4 min tambah. Ini Br dikali 5 menjadi 2 kali 5 menjadi 10 Br min. Ini menjadi Mn ini dikali 2, 2 Mn 2 positif. Dan ini Br dikali 5 menjadi 5 Br 2. Oke. Next, langkah yang keempat adalah menentukan jumlah muatan ruas kiri dan di ruas kanan. Sekarang kita lihat. Muatan di sini ada min 2. 2 kali negatif 1. Sedangkan di sini min 10. Untuk di kiri berarti ada min 12. Di kanan ada pos 4. Nah, selanjutnya kalau seperti ini belum sama muatannya ya, selanjutnya katanya menyetarakan atom O dengan menambahkan H2O lalu menyetarakan H dengan H pos. Coba kalian lihat ya, di sini di kiri ada atom O yang muncul. Ada atom O yang muncul 2O4. Jadi ada 8O. Oke, sedangkan di kanan tidak ada. Maka kita setarakan O dengan menambahkan H2O. Di mana? Kiri atau kanan? Kita tambahkan di sebelah kanan. Jadi 8H2O supaya memperoleh 8O. Jadi 8O kiri, 8O kanan. Ini adalah langkah keempat. Kita tulis lagi persamaannya menjadi 2MnO4 min tambah 10 Br min ini menjadi 2Mn 2 pos tambah 5 Br2 tambah 8H2O. Oke? Nah, tadi di sini elektronnya adalah minus 12, sedangkan di sini positif 4 untuk muatannya. Nah, ada lagi yang muncul ya. Coba lihat di sini. Lalu setarakan atom H dengan H positif. Nah, jadi di kiri tidak muncul H, sedangkan di kanan jadi muncul H. Ya, 8H2 menjadi 16H. Bagaimana kita setarakan? Berarti kita tambahkan H positif di sebelah kiri. Jadi persamaannya adalah 2MnO4 min tambah 10 Br min tambah 16H pos. Ini menjadi 2Mn 2 positif tambah 5 Br2 tambah 8H2O. Nah, sekarang kita kembali ke 3 hal yang perlu diperhatikan. Setarakan jumlah elektron yang ditransfer kiri dan kanan. Tadi kita sudah setarakan dengan cara mengalihkan silang. Kemudian setarakan jumlah atom kiri dengan kanan. Kita lihat, lalu setarakan jumlah muatan kiri dengan kanan. Ya, coba kita lihat. Mn di kiri ada 2, Mn di kanan ada 2. Next, O di kiri ada 8, di kanan ada 8. Selanjutnya Br di kiri ada 10, di kanan ada 10, 5 kali 2. Next, H di kiri ada 16H, di kanan ada 16H. Oke, berarti jumlah atom kiri sudah sama dengan jumlah atom kanan. Selanjutnya adalah muatannya. Jadi tadi untuk hal pertama dan hal yang kedua sudah setara. Selanjutnya adalah muatan. Di sini muatannya adalah min 2. Di sini min 10. Kemudian di sini pos 16. Jadi di kiri semuanya min 2 tambah min 10 tambah pos 16 itu sama dengan pos 4. Nah, kalau di kanan ini muatannya pos 4, ini muatannya 0, muatannya 0. Maka di kanan semuanya muatannya pos 4.
Oke, artinya tiga hal yang harus diperhatikan yaitu jumlah elektron itu sudah sama dengan kiri dan kanan, kemudian jumlah atom itu sudah sama kiri dengan kanan, selanjutnya jumlah muatan itu sudah sama kiri dengan kanan. Jadi penyetaraan redoks ini berlangsung atau sudah setara sampai kepada langkah poin yang kelima. Nah, ini kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Oke, nah masih sama, setarakan reaksi redoks berikut dengan perubahan bilangan oksidasi. Nah, metodenya masih sama, tapi ada hal yang baru di sini adalah suasana basah. Nah, reaksi redoks itu nanti ada dalam kondisi dua, yaitu suasana asam dan suasana basah. Contoh yang saya ambil di sini adalah suasana basah. Ya, ikuti langkah-langkahnya masih dengan aturan-aturan atau langkah-langkah penyetaraan redoks dengan metode perubahan Bilox. Langkah yang pertama adalah tuliskan reaksi redoksnya dan setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan Bilox. Jadi saya sudah tulis reaksinya, tapi saya belum setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Kenapa? Karena kita belum tahu yang mana yang mengalami perubahan Bilox. Nah, bagaimana kita tahu? Berarti masing-masing harus kita tentukan Bilox dari senyawa berikut. Nah, sesuai dengan aturan, O itu selalu min 2. Min 2 dikali 4 itu sama dengan min 8. Ini ada muatannya 1, maka min 8 tambah berapa jadi min 1? Mn itu harus pos 7. Karena Mn jumlahnya 1, ya, maka Mn itu sendiri tetap pos 7. Nah, sekarang ada untuk O. Selalu min 2 dikali 4 itu sama dengan min 8. Oke. Min 2 dikali 4 itu sama dengan min 8. Kemudian di sini juga tambah berapa supaya jadi min 2? Maka di sini harus tambah pos 6. Karena C-nya ada 2, maka C saja adalah pos 3. Selanjutnya di sini O selalu min 2 kali 2 itu menjadi min 4. Karena tidak ada muatan, maka bagaimana? Atau min 4 tambah berapa supaya jadi 0? Karena tidak ada muatan, maka Mn itu adalah pos 4. Karena jumlahnya 1, maka di sini tetap pos 4. O selalu min 2 dikali 2 menjadi min 4. Karena muatannya sama dengan 0, maka jumlahnya ini harus sama dengan 0. Maka C adalah pos 4. Jumlahnya 1, tetap C sama dengan pos 4. Nah, dari sini kita lihat yang mengalami perubahan Bilox adalah Mn dan C. Mn di sini pos 7, di sini pos 4, C di sini pos 3 dan di sini pos 4. Nah, kita setarakan atom yang mengalami perubahan Bilox. Mn di kiri 1, di kanan ada jumlahnya 1, maka sudah setara. Sedangkan C di kiri ada 2, sedangkan di kanan ada 1. Maka yang kanan harus kita kali 2 atau koefisiennya kita tuliskan menjadi 2. Nah, reaksi yang baru langkah yang kedua kita ikuti adalah tentukan Bilox masing-masing atom yang mengalami perubahan Bilox atau kita tarik garis antar atom yang mengalami perubahan Bilox. Jadi kita tulis lagi reaksinya ya, di sini MnO4 min tambah C2O4 2 min ini menjadi MnO2 tambah 2CO2. Nah, jadi kita sudah ada di langkah yang kedua. Oke. Nah, perubahan Biloxnya tadi adalah pos 7. Di sini ada pos 3 kali 2 jadi pos 6 ya. Kemudian di sini pos 4, kemudian di sini tadi pos 4 dikali 2 menjadi pos 8. Nah, kita tarik garis dari Mn ke Mn, kemudian dari C ke C. Pos 3 menjadi pos 4, berarti berkurang atau mengalami perubahan Bilox sebanyak 3 elektron. Sedangkan pos 6 menjadi pos 8, perubahan Biloxnya adalah 2 elektron. Kita masuk langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga adalah menyamakan kedua perubahan Bilox dengan mengalihkan silang antara jumlah elektronnya.
Jadi saya di sini ya saya kalikan silang, berarti ini kali 2, sedangkan di sini kali 3 kali silang. Nah, kemudian saya tuliskan reaksi langkah 3 setelah perkalian silangnya. Jadi ini dikali 2 menjadi 2MnO4- tambah ini kita kali 3. Berarti menjadi 3C2O4 2-. Next ini menjadi yang ini kali 2 ya. Jadi 2MnO2 tambah kemari kali 3 menjadi 6CO2. Next selanjutnya ini suasana basah, maka yang pertama sekali kita harus setarakan O dengan cara menambahkan H2O di tempat yang berlebihan O. Ya, jadi ini posisi kiri dan posisi kanan. Oke, sekarang kita hitung O di posisi kiri. O di sini ada 8O, sedangkan di sini ada 12O. Berarti di kiri ada 20O. Sedangkan di kanan ini ada 4O, jadi 2 kali 2 4O, sedangkan di sini 6 kali 2 12O. Nah, di sini ada 16O. Selisihnya adalah 4O. Oke, selisihnya adalah 4O. Maka untuk menyetarakannya ini kita tambahkan sebanyak 4 H2O di sebelah yang berlebihan O, berarti sebelah kiri. Kiri ada 20, kanan ada 16. Oke, nah jadi reaksi yang baru kita tulis seperti ini. 2MnO4- ini min ya, tambah 3C2O4 2- tambah dengan 4H2O. Ini menjadi 2MnO2 tambah 6CO2. Oke, karena suasana basah. Nah, bagaimana untuk menyetarakan H? Selanjutnya adalah kita tambahkan H 2 kali lipat di lawan dari penambahan H2O. Jadi tadi kita tambahkan H2O di sebelah kiri, maka sekarang kita tambahkan OH- di sebelah kanan. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali penambahan H2O. Nah, kalau tadi kita tambahkan H2O sebanyak 4, maka di kanan kita harus tambahkan OH- sebanyak 8. Kita tuliskan reaksi yang baru. Menjadi 2MnO4- tambah 3C2O4 2- tambah 4H2O menjadi 2MnO2 tambah 6CO2 dan 8HOH-. Oke, seharusnya ini sudah setara ya. Jadi syarat-syarat yang setara itu adalah yang pertama ya, elektron kiri itu sama dengan elektron kanan atau perubahan elektronnya. Nah, ini tadi perubahan elektronnya sudah setara 3 elektron kali 2 6 elektron, 2 elektron kali 3 6 elektron. Jadi sudah setara. Next yang kedua, syarat yang kedua itu adalah bahwasanya jumlah atom kiri itu sama dengan atom kanan. Sekarang kita lihat atom kiri dengan atom kanan. Mn di kiri 2, Mn di kanan 2. O di kiri ini 8. Oke, ini 8 tambah 12, 20 tambah 4 jadi 24. Sekarang kita lihat O di kanan. 4 tambah 12 ya. 4 tambah 12 itu 16 ditambah 8 sama dengan 24. Oke? Nah, sekarang untuk C. C di kiri ada 6, di kanan ada 6. Selanjutnya untuk H. H di kiri ada 8, di kanan juga ada 8. Oke, sudah ya, setara ya. Next yang terakhir adalah itu muatan. Muatan kiri itu harus sama dengan
muatan kanan. Nah, kita lihat muatan kiri itu ada 2 kali min 1 min 2 tambah 3 kali min 2 min 6. Jadi di kiri ada min 2 tambah min 6, ada min 8. Sedangkan di kanan kita langsung 8 kali min 1 min 8. Jadi di kiri min 8, di kanan ada min 8. Nah, muatannya juga sudah setara. Nah, begitu untuk penjelasan dari contoh soal yang kedua, penyetaraan reaksi redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi dalam suasana basah. Saya harap kalian sudah paham. Untuk hal yang belum kalian paham, masih boleh japri saya atau hubungi saya. Kita boleh diskusi secara interaktif atau melalui Google Class. Nah, untuk materi-materi sebelumnya kalian boleh lihat dalam channel saya Kimia Bersama Buaya, atau juga boleh subscribe di sana untuk informasi-informasi yang baru dan informasi-informasi yang terkait tentang kimia. Sampai di sini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.